Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis bab 1, yaitu tentang konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mari kita simak gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Saya, Bu. Orang-orang tersebut sedang melakukan suatu pekerjaan meskipun aktivitas mereka berbeda-beda. Ya, benar sekali Mbak Ani. Jadi, tempat di mana kita bekerja, itulah yang dinamakan dengan kantor. Untuk menambah wawasan kalian, kita bisa melihat video berikut ini. Pengertian kantor secara statis menurut Dr. Rasto MPD merupakan tempat kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data atau informasi. Pengertian kantor secara dinamis, yakni proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Fungsi utama kantor yakni menerima informasi, merekam informasi, mengolah informasi, dan mendistribusikan informasi. Fungsi pendukungnya, melaksanakan fungsi manajemen, merancang sistem dan prosedur kantor, mengendalikan formulir kantor, mengendalikan karyawan kantor, menjamin ketersediaan alat tulis kantor, menjamin ketersediaan peralatan, furniture, dan mesin kantor, menjamin keamanan aset kantor, serta melaksanakan hubungan masyarakat. Manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Jenis-jenis layanan bisnis yang pertama, layanan pelanggan berjalan, layanan pelanggan melalui email dan telepon, layanan pelanggan melalui live chat, layanan self-service, layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Itulah materi tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ternyata pemahaman saya terhadap pengertian kantor selama ini keliru. Saya kira kantor tadinya hanya sebuah bangunan saja. Namun ternyata kantor dapat diartikan sebagai suatu proses terjadinya kegiatan di suatu ruangan. Ya, tepat sekali Mbak Yasmin. Jadi, kantor dapat diartikan secara statis maupun secara dinamis. Nah, secara statis, kantor adalah suatu bangunan atau tempat atau ruangan untuk kerja. Sedangkan secara dinamis, kantor adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan di ruangan atau di tempat kerja. Oke, untuk menambah wawasan kalian, kita dapat melakukan observasi tempat kerja di ruang teaching factory kita. Akan Ibu bagikan lembar observasinya. Bu, izin bertanya, untuk observasinya dilakukan secara kelompok atau individu, Bu? Observasi nanti dilakukan secara berpasangan, nanti Mbak Eli bisa berpasangan dengan Mbak Ani. Nanti kalian ke ruang teaching factory membawa lembar observasi dan kalian melakukan pemantauan di sana. Setelah mendapatkan hasilnya, kalian berdiskusi di kelas, kemudian setelah selesai kalian dipresentasikan.
Ibu sudah bagikan lembar observasinya, bisa disimak. Nanti kalian tuliskan nama kalian dan tempat di mana observasi. Yang diobservasi pertama yaitu struktur organisasi yang ada di Teaching Factory. Kemudian yang kedua, fungsi kantor di sana. Yang ketiga, asas manajemen perkantorannya. Kemudian yang keempat, jenis layanan pelanggan yang dilakukan di Teaching Factory kita. Dan yang terakhir tentang prosedur pelayanan pelanggan yang ada di sana. Silahkan Mbak Eli dan Mbak Ani bisa terlebih dahulu menuju ke ruang Teaching Factory kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Eli dan Alma Ani dari kelas 10 MPLB 1 hari ini akan melakukan observasi di Teaching Factory. Oh iya Mbak, silakan duduk. Silakan amati aktivitas apa aja yang ada di TEFA kita ini, lalu catat sebagai bahan diskusi pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baik Bu, terima kasih. Baik Mbak, nanti kalau mau mengamati struktur atau dokumen silakan ada di laci itu kan ya. Permisi. Ya. Selamat datang di Agen Pos Mudamu Teaching Factory SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, saya di sini mau bayar token listrik. Baik Mbak, boleh saya minta nomor meternya? Oh iya, ini. Baik, ditunggu sebentar, akan kami proses terlebih dahulu. Iya. Ingin membeli untuk nominal berapa Bu? 50.000 Mbak. Baik, ditunggu sebentar. Iya. Totalnya jadi 51.500. Iya Mbak. Ini uangnya ya, 51.500. Baik, saya terima Bu. Sebentar, saya proses terlebih dahulu. Iya. Ini Mbak bukti transaksinya dan ini nomor meternya, nanti bisa dimasukkan. Lalu ini kartu meternya. Iya. Silakan diterima dulu. Ada yang dapat kami bantu lagi? Tidak Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menggunakan jasa Teaching Factory kami. Semoga Mbak puas dengan layanan kami. Terima kasih. Permisi Mbak. Ya. Bu, kami butuh data struktur organisasi ada di mana ya? Di lemari sana Mbak, di situ juga ada dokumen-dokumen yang dapat kalian pelajari. Silakan kalau mau mengamatnya. Anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan observasi proses manajemen perkantoran layanan bisnis di TEFA kita. Silahkan kalian berkelompok mendiskusikan informasi apa saja yang kalian dapat di Teaching Factory dan tuangkan dalam lembar observasinya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat masing-masing dan bisa dipresentasikan. Oke, kelompok pertama, kelompoknya Mbak Eli dan Mbak Ani, silahkan bisa mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil observasi kami di kantor Teva Pos Sekolah Agen Pos Mudamu. Struktur organisasi. Struktur organisasi dari Pos Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Muntilan terdapat kepala kantor yang membawahi 3 manajer, yaitu manajer dukungan umum, manajer pelayanan, dan manajer penjualan. Fungsi kantor. Fungsi kantor yang terlihat dalam observasi kami yaitu fungsi utama, merekam informasi melalui surat dan mencatat transaksi ke dalam komputer. Sedangkan fungsi pendukung, merancang sistem dan prosedur kantor, terlihat dari proses pelayanan pelanggan yang akan membeli token listrik PLN dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Asas manajemen perkantoran. Asas manajemen perkantoran yang digunakan adalah asas dekonsentrasi atau asas gabungan. Jenis layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang kami amati adalah layanan pelanggan berjalan, di mana pelanggan harus datang kantor pos sekolah untuk melakukan transaksi. Prosedur pelayanan pelanggan pembelian token listrik PLN. Yang pertama, petugas menyambut pelanggan dengan salam dan menawarkan bantuan. Yang kedua, petugas meminta nomor meter pelanggan dan menanyakan nominal token yang akan dibeli. Yang ketiga, petugas melakukan input nomor meter dan nominal yang dibeli. Yang keempat, petugas menerima uang. Yang kelima, petugas menyerahkan bukti transaksi dan memberikan informasi nomor token listrik kepada pelanggan. Yang keenam, di akhir pelayanan petugas mengucapkan terima kasih. Demikian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Saya. Apa tugas dari manajer dukungan umum? Terima kasih atas pertanyaannya. Tugas dari manajer dukungan umum adalah salah satunya melakukan pekerjaan administrasi seperti surat menyurat dan mempersiapkan rapat. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk teman kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini terkait elemen 1, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.